Shalom Alahim. Shalom. Segala pujian, hormat, syukur, serta kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini ibadah spesial di mana Tuhan berkarya atas gerejanya di tempat ini. Dan hari ini ada 3 pejabat yang sudah dilantik menjadi pendeta pembantu. Dan hari ini juga awal pertama kali beliau berkhotbah memberkati saudara. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama dengan kami dari ibadah dari awal sampai akhir. Saudara diberkati sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang ku perlu
bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Haleluya. Angkatlah suara. Amin. Memuji dan seru nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Sebab Dia sanggup menegakkan kakimu. Berlarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, berpenuh hati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Haleluya. Nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Thank you. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan penyematan kerah pendeta yang dilakukan oleh hambanya. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini menjadi hari spesial, istimewa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama buat GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Di mana pada hari ini kita akan sama-sama melihat satu rangkaian acara penyematan kerah pendeta kepada 3 pejabat yang baru dilantik menjadi pendeta pembantu. Yang pertama kepada pendeta pembantu Lucy Endah Aritonang, kemudian kepada pendeta pembantu Pantun Ambarita, dan yang ketiga kepada pendeta pembantu Gerson Junius Arisom. Dan setelah itu mereka akan berkhotbah, akan menabur benih firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, resmi sebagai pendeta dan berkhotbah di mimbar memberkati saudara. Dan hari ini kita lihat prosesinya, yaitu penyematan kerah pendeta oleh Ibu Gembala atau Ibu Pastoral Pendeta Muda Sri Marlin Kosasi. Saya panggil yang pertama kepada pendeta pembantu Lucy Endah Aritonang untuk boleh maju ke depan. Yang kedua, pendeta pembantu Pantun Ambarita. Dan yang ketiga, pendeta pembantu Gerson Junius Arisom. Bapak Ibu, kita sama-sama sudah menyaksikan ketiga pejabat yang sudah dilantik menjadi pendeta pembantu, dan mulai hari ini beliau akan berkhotbah di mimbar, memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami tim gembala mengucapkan selamat berkarya di ladang Tuhan. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang berkarakter Kristus, punya kerendahan hati dan lemah lembut, mentalnya prajurit, menjadi hamba Tuhan yang punya nilai dan visi. Tuhan Yesus memberkati
saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari yang spesial ini, ucapan syukur di mana GBI Jemaat Aletheia Harapan Indah Bekasi diberi kepercayaan ada 3 pejabat yang dilantik menjadi pendeta pembantu, dan saat ini hamba-hambanya akan memberkati saudara semua lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara akan mendengarkan khotbah atau firman Tuhan tentang mukjizat yang terjadi, yaitu berkat, oleh pendeta pembantu Lucy Endah Aritonang. Yang kedua dilanjutkan oleh pendeta pembantu Pantun Ambarita dengan satu tema, mukjizat dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga saudaraku, kita dengarkan dari pendeta pembantu Gerson Junius Arisom, yaitu penuaian jiwa. Dan Bapak Ibu akan ditutup rangkaian dari 3 ibadah ini, 3 khotbah ini, dengan Ibu Pendeta Muda Sri Marlin Kosasih dengan satu tema, apa yang ditabur saudara tuai. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan khotbah. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapak Gembala, Ibu Pastoral, yang masih memberikan kesempatan terlebih lagi pada hari ini untuk saya memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah ucapan syukur, di mana kemarin kami, Mas Gerson, Pak Pantun beserta saya, puji Tuhan ditabiskan menjadi PDP. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan pengagungan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, boleh sungguh-sungguh menguatkan iman kami kepada Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Tuhan senantiasa ada atas setiap kami, atas setiap rumah-rumah, di mana mereka ya Tuhan, jemaat Tuhan, beribadah melalui channel YouTube kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini saya akan beri judul penuaian berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, menceritakan salah satu atau salah seorang dari istri-istri Nabi yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan bukan itu saja. Salah satu ini atau perempuan ini ketika ditinggal mati oleh suaminya meninggalkan banyak hutang. Suaminya banyak meninggalkan hutang dan di rumahnya hanya memiliki buli-buli berisi minyak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu beratnya beban yang dihadapi oleh perempuan ini. Karena apa? Ketika dia ditinggal oleh suaminya, si penagih hutang selalu datang ke rumahnya untuk mengambil kedua anaknya. Untuk apa? Untuk dijadikan budaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh si perempuan ini? Dia datang kepada Elisa. Lalu dia menceritakan segala keluh kesahnya. Ia curhat kepada Elisa. Dia meminta pertolongan kepada Elisa. Dan akhirnya Elisa menjawab atau menolong dari si perempuan ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti halnya kita ketika diperhadapkan oleh sebuah tantangan atau diperhadapkan oleh sebuah masalah, mari kita sama-sama belajar bagaimana agar kita menerima penuaian berkat itu. Seperti halnya dengan kisah yang baru kita baca tadi. Agar kita menerima penuaian berkat, yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Diambil dari ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi sudah berjalan 1 tahun lebih. Di mana-mana mulai terjadi pandemik, di mana-mana terjadi banyak hal, di setiap keluarga mengalami tantangan, mengalami masalah, dalam pekerjaan juga, ada yang mulai kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya dikurangin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami tantangan, mengalami masalah, ingat, mari kita datang kepada Tuhan. Sama seperti yang sering kali Bapak Gembala kita mengatakan, jangan cari
berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Iya, sumber berkat itu adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Jangan cuma kejar berkatnya saja. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengejar berkatnya saja, dan ketika kita merasa tidak diberkati lagi, kita akan menjadi kecewa. Jangan pernah kita tidak datang kepada Tuhan. Ketika kita mulai ada masalah, kita datang kepada Tuhan, jangan ke tempat-tempat lain. Artinya ke hal-hal yang duniawi lah. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Sang Sumber berkat itu, ada kelegaan. Dan otomatis saya percaya berkat Tuhan mengalir. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua yaitu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah mulailah dari apa yang kita punya. Mulailah dari apa yang kita punya. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penuaian berkat sering terjadi dari apa yang kita punya. Sama seperti kisah tentang perkawinan di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur ketika di perkawinan Kana. Lalu 5 roti dan 2 ikan. Lalu dengan kisah Daud mengalahkan Goliat. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti di rumah. Dan banyak hal, banyak kisah-kisah yang dimulai dari apa yang kita punya. Dalam masa pandemik ini, Bapak Ibu, ketika semua orang sebagian orang kehilangan pekerjaan atau pengurangan dari penghasilan, jangan cepat putus asa. Saya percaya setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan karunia. Sekiranya misalnya kita memiliki keahlian memasak, kita mulai mencoba masakan-masakan baru karena sudah lama di rumah, kita lihat-lihat di YouTube atau dilihat internet, menu apa, lalu kita masak, kita lakukan, lalu kita bisa jual. Kemudian di rumah ada motor misalnya, kita bisa mengendarai motor. Salah satunya misalnya kita jadi ojek pangkalan atau lain sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan punya talenta, punya karunia, atau di rumahnya. Apa yang kita punya, kita maksimalkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang ketiga, di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Di ayat yang ketiga atau di poin yang ketiga ini, diambil dari ayat yang ketiga sampai yang kelima ini, saya beri poin taat. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang taat, berarti kita berbicara dengan respon, kita berbicara keputusan kita atau respon kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini taat. Perempuan ini meresponi apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia lalu mengatakan, dia lalu melakukan apa yang menjadi perkataan dari Elisa. Ia patuh, dia tidak hanya diam. Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperintahkan atau kita diminta sesuatu, kita hanya diam saja. Misalnya dalam ayat tadi, Elisa sudah berkata dari mulai ayat yang ketiga sampai kelima. Lalu si perempuan ini hanya diam saja. Saya percaya tidak akan ada mujizat. Amin. Sama seperti halnya hidup kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita patuh kepada Tuhan, saya percaya Tuhan nyatakan berkat-Nya, Tuhan nyatakan mujizat-Nya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita mengalami penuaian berkat? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Kedua, mulailah dengan apa yang kita punya. Dan yang terakhir adalah taat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya, Pendeta Pembantu Lucy Enda Aritonang. Tiba saatnya kita angkat pujian kita. Allahku selalu menyertai kemanapun aku pergi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes, Jesus. Haleluya Tuhan. Selalu menyertai langkahku kemana ku pergi. Engkau
Shalom. Puji Tuhan. Ini pertama kalinya saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Semenjak saya dilantik menjadi PDP bersama dua rekan, PDP Lucy Enda Aritonang dan PDP Gerson Arisom. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah mendengar yang dibawakan oleh hambanya PDP Lucy Enda Aritonang dengan tema penuaian berkat. Sekarang saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, yaitu dengan judul atau tema penuaian mujizat dari Tuhan. Tentu kita harus tahu dulu itu apa artinya mujizat. Mujizat adalah suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya kita sebagai manusia tidak sanggup melakukannya. Hanya Tuhan sendiri yang sanggup melakukannya. Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya Dia sanggup lakukan. Kalau kita membaca Alkitab khususnya di Perjanjian Baru, banyak mujizat-mujizat yang telah diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu mujizat pertama yang telah diadakan Tuhan Yesus adalah waktu pesta perkawinan di Kana. Di situ diberikan mujizat oleh Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Mujizat selanjutnya, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, penyakit kusta ditahirkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Tapi yang menjadi topik bagi kita hari ini, yang saya ambil dari seorang tokoh perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita buka Alkitab kita dari Markus 5 ayat 25 sampai 29. Dari Markus 5 ayat 25 sampai 29. Di sini akan saya bacakan bagi kita sekalian. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Dari topik yang barusan kita baca, di mana perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dia sudah mendatangi berbagai macam tabib, tapi penyakitnya tidak kunjung-kunjung sembuh. Bahkan semakin parah. Bahkan hartanya, uangnya semuanya sudah habis. Tapi di masa-masa sulit itu, perempuan ini tidak putus asa. Tapi dia mendengar ada berita yang bagus, di mana Tuhan Yesus sudah banyak mengadakan mujizat-mujizat, banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dari pembacaan nas Alkitab ini ada 2 poin yang boleh saya bagikan buat kita semua untuk menerima penuaian mujizat dari Tuhan Yesus.
Poin pertama adalah dengan iman. Kita harus beriman. Karena kita tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya ada dasar pengharapan kita. Siapa itu yang dasar pengharapan kita? Yaitu Yesus. Yesuslah yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan itulah yang diterapkan oleh perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini. Yesus yang menjadi dasar pengharapannya. Makanya dia datang kepada Yesus dengan beriman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Bahkan dia perkatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Dengan iman tidak cukup, tapi kita harus ada dengan tindakan iman. Artinya poin kedua, harus kita ada tindakan dengan iman. Karena di kitab Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Artinya kita tidak cukup beriman. Tidak bisa kita bilang, saya beriman kepada Tuhan Yesus, saya akan sembuh, atau saya akan diberkati. Tapi ada tindakan iman. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini. Dia datang dari belakang, menjumpai Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya. Apa yang terjadi? Di ayat 29 dikatakan di sini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Sesudah dia datang kepada Tuhan Yesus, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Begitu juga kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan cuma berpangku tangan diam, beriman, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Yaitu datang kita berdoa kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus, berikan ada mesbah, pujian penyembahan, itu harus kita lakukan. Baru terjadilah mujizat. Di sini saya akan membagikan kesaksian buat jemaat Tuhan. Saya akan bersaksi dengan anak kami yang pertama. Semenjak anak kami ini di dalam kandungan di usia yang 4 bulan, saya bersama istri dibantu dengan Bu Gembala kami di gereja ini memeriksakan ke dokter. Dalam hasil pemeriksaannya, anak kami ini dinyatakan bahwa hatinya di luar, tidak ada dinding perutnya. Bahkan yang tragisnya lagi, mukanya sumbing, terbelah 10 cm. Dengan saran dokter, kalau sampai ada 2 kelainan, anak ini harus dilahirkan secara dini atau disuntik. Itu dalam usia 6 bulan. Tapi dengan iman, kami bersama dengan istri terus berdoa supaya ada mujizat terjadi bagi anak kami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami didukung oleh pengurus gereja, Bapak Gembala, Bu Gembala. Kami terus mengadakan doa-doa supaya anak kami ini ada mujizat. Tapi kenyataannya di usia 9 bulan anak kami ini harus lahir cara disesar. Dan ternyata anak kami ini tetap hatinya di luar. Melihat itu siapapun orang tua pasti menangis. Dan itulah yang terjadi saat itu. Tapi di dalam kesedihan itu saya memberanikan diri bertanya kepada suster yang sedang menanganinya. Sus, kalau bayi yang begini kasusnya kira-kira bertahan hidup berapa lama ya? Tapi suster itu mengatakan cuma bisa bertahan 14 hari atau 2 minggu, Pak. Mendengar itu
saya berdiam, saya sedih. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa, berserah kepada Tuhan. Singkat cerita, kita terus menjalani. Bahkan apa yang dikatakan suster itu tidak terbukti. Buktinya anak kami terus masih hidup. Bahkan perjalanannya, itu dinding perutnya itu bisa numbuh. Tapi dibilang dokter, dinding perutnya bagian dalam tetap bolong. Jadi harus ada yang dipasang berupa mes. Jadi mesnya aja tidak ada di Indonesia, itu dibeli dari Jerman. Itulah yang kami bilang Tuhan Yesus itu baik. Ada aja cara Tuhan untuk menolong kami. Ada sebuah yayasan yang bisa untuk membeli alat ini. Dengan singkat waktu perjalanan, apa yang menjadi bagian kami lakukan. Pas mau operasi, diperiksa lagi anak kami ini, tahu-tahu ada kelainan lagi, jantungnya bocor. Artinya anak kami ini nggak bisa langsung dioperasi ampal lokalnya ini. Harus jantungnya dulu, kata dokter, yang dibenahin dulu. Akhirnya kita jalanin, dioperasi jantungnya, puji Tuhan, bisa baik berjalan operasinya. Selama setahun lagi berselang, baru ampal lokalnya dioperasi. Puji Tuhan, anak kami sampai saat ini sehat. Itu semua karena apa? Mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Bahkan anak kami ini sekarang udah berumur, jalan 8 tahun. Bahkan di ibadah komsel, DPP pagi, DPP malam, udah dipercayakan sebagai WL, sebagai pendoa. Itu semua karena anugerah yang dari Tuhan. Itu semua karena mujizat yang dari Tuhan. Dan biarlah anak kami ini dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi saksinya. Sehingga melalui anak kami ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan yang belum mengenal Tuhan. Dan itulah sebuah kesaksian di mana penuaian mujizat itu bisa kami alami. Kalau kami bisa menerima penuaian mujizat dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara pun bisa menerimanya. Dengan apa tadi? Poin pertama tadi, kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Dan tidak cukup dengan iman, tapi kita harus ada tindakan iman. Baru mujizat terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang dibolehkan hambanya PDP Ambarita. Dan kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan melalui korban syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan, segala puji syukur, segala hormat kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk acara yang boleh kami laksanakan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami saat ini ada karena kuat yang Tuhan boleh berikan bagi kami Bapa. Sebentar kami belajar taat, kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Biar setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih di gereja kami GBI Leto Kota Harapan Indah Bekasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita kami siap memberi haleluya. Amin. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, kau sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, kau sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kali pertama saya berdiri di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mempercayakan saya dan kedua rekan-rekan sekerja Allah juga, sehingga kami semua dapat dilantik menjadi pendeta pembantu. Dan ini adalah kali pertama kami membawakan kebenaran firman Tuhan di ibadah umum kali ini. Kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tadi di awal disampaikan oleh PDP Lucy Enda Ritonang tentang penuaian berkat, lalu kita ditebalkan lagi dengan sampaikan dari PDP Pantun Ambarita yaitu tentang mukjizat, maka hari ini saya akan membahas tentang yang namanya penuaian jiwa. Wah, kalau kita berbicara tentang penuaian jiwa, kalau kita berbicara tentang menjadi saksi, kalau kita berbicara tentang amanat agung, sepertinya itu mengganggu jiwa para jemaat-jemaat. Itu bukan tugas saya, itu tugas hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya cuma jemaat Tuhan, saya cuma jemaat biasa. Itu tugas gembala, itu tugas pastoral, itu tugas pengurus gereja, itu tugas pejabat gereja. Nah, hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang menggugah kita semua bahwa yang namanya penuaian jiwa itu adalah tugas kita semua. Amin. Itu adalah kerinduan kita semua dan itu adalah tugas dari Tuhan Yesus Kristus mengenai amanat agung. Amanat agung itu ditulis bukan disampaikan hanya untuk gembala, pastoral, hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Sebelum kita jauh melangkah, saya undang Bapak Ibu semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 ini adalah ayat favorit. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Luar biasa. Nas Alkitab yang tadi kita baca itu menceritakan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula jemaat yang pertama. Cara hidupnya seperti apa? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga selama 40 hari, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid dan terus berbicara masalah yang namanya kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan bacakan buat kita semua di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8 ini, Yesus berpesan untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan tetap menantikan baptisan Roh Kudus.
kita lihat bahwa para murid-murid dan para rasul-rasul itu terus berkumpul. Tidak berhenti berkumpul berdoa. Sampai pada waktunya di hari raya Pentakosta, disitulah momen di mana semua orang yang berkumpul saat itu, semua orang yang saat itu berdoa, bersatu hati, bergandengan tangan, memintakan berkat, itu mereka mulai berbahasa lain atau berbahasa roh. Semenjak itulah rasul-rasul menerima baptisan Roh Kudus. Lalu apa hubungannya dengan penuaian jiwa? Kunci dari penuaian jiwa yang bisa kita pelajari dari nas Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini adalah, kalau saya bisa simpulkan, ini kita berbicara tentang yang namanya kesatuan. Satu atau kesatuan. Apa yang satu? Apa yang menjadi kesatuan? Kita bisa lihat di ayat yang ke-42. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Apa yang menjadi satu? Apa yang menjadi kesatuan? Saya catat di sini, saya pelajari apa yang menjadi satu, yaitu lifestyle, gaya hidup. Para jemaat mula-mula punya gaya hidup, satu gaya hidupnya, yaitu mereka bertekun, berkumpul, berdoa, bersatu hati, berdoa. Tiap-tiap hari dibilang mereka berkumpul di bait Allah. Tentunya dengan sehati, tadi dibilang. Di awal saya jelaskan bahwa yang namanya penuaian jiwa itu bukan tugas daripada gembala, pastoral, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pejabat-pejabat gereja. Tetapi kita semua, orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, itu menjadi tugas tanggung jawab kita, penuaian jiwa ini. Saya mengajak kita semua untuk, ayo kita punya gaya hidup yang sama. Gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidup yang selalu bertekun, berdoa. Selalu bertekun dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Bukan berarti Senin sampai Minggu harus ada di gereja, buka gereja itu, enggak. Tapi kalau lewat ya mampir berdoa, doakan gereja, doakan penuaian jiwa terjadi di gereja ini, di tempat ini. Itu adalah gaya hidup yang diinginkan. Penuaian jiwa sekali lagi bukan hanya tugas daripada hamba-hamba Tuhan belaka, tapi kita semua jemaat-jemaat, yuk kita bersatu berkumpul berdoa memuji Tuhan. Maka penuaian jiwa terjadi di tempat ini, amin. Kalau kita semua bersepakat, bersehati, minta satu tujuan, kita bersehati, semua jemaat bergandengan tangan, kita semua anggota GBI Jemaat Aletheia bergandengan tangan memintakan penuaian jiwa yang luar biasa terjadi di tempat ini. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan akan menuai di tempat ini. Kita pasti akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Intinya satu, sepakat sehati. Tema dari GBI, tema besar adalah sehati menuntaskan amanat agung. Tidak kebetulan dengan tema hari ini. Penuaian jiwa, lifestyle kita harus satu. Lifestyle kita harus satu. Lalu yang kedua, saya mau bilang apa yang harus bersatu, yaitu kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Di ayat 43,
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Banyak mukjizat dan tanda itu adalah apa? Itu menggambarkan bahwa rasul-rasul itu jadi saksi. Dia tidak hanya berkumpul di tempat ibadah, setiap hari mereka berkumpul tapi tidak ada efeknya. Dia nggak jadi saksi. Hidupnya nggak jadi saksi. Percuma, kalau kata bahasa dunia. Percumalah semuanya itu, sia-sialah semuanya itu. Kalau lifestyle kita udah satu, kita punya gaya hidup satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan, bersatu bersepakat kita mintakan jiwa di tempat ini, maka hidup kita harus jadi saksi buat orang lain. Ketika kita punya kesatuan, maka Tuhan akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa yang ada. Tuhan menambahkan bilangan jiwa itu setiap hari. Bukan karena Tuhan itu, ya udahlah, kasihan mereka sudah berkumpul. Tidak, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat kerinduan hati kita yang luar biasa. Jadi saksi. Jadi saksi. Yang pertama, lifestyle, gaya hidup harus satu. Lalu yang kedua, kita jadi saksi. Saksinya satu, saksi Tuhan. Bukan saksi dunia, bukan saksi-saksi yang lain, tetapi menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ada orang bertanya kepada kita, bercerita kepada kita, menyampaikan keluh kesahnya, kita menjadi pendengar yang baik lalu kita doakan. Itu menjadi saksi. Bukan malah menyulut, iya memang, tapi kita memberikan nasihat-nasihat yang baik. Setelah itu kita tutup dalam doa. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, kita bilang, mohon maaf saya izin saya berdoa. Boleh tidak saya berdoa? Kita doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Yang ketiga, apa yang satu? Apa yang harus bersatu? Yaitu dampaknya. Kalau yang pertama gaya hidupnya sudah bersatu, gaya hidupnya udah satu, sudah menyenangkan hati Tuhan, semuanya sudah, lalu sudah menjadi saksi, lalu dampaknya harus satu. Kita bersatu, berunity, berkumpul, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan seperti Menara Babel. Menara Babel mereka bersatu, bersekutu, berunity, semua sepakat. Tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah ketika kita benar-benar memiliki hati yang bersatu, kita punya tujuan yaitu menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 47 saya tadi bilang ini adalah ayat favorit 47b. Dan mereka disukai semua orang, dampaknya ada Bapak Ibu. Orang lain bilang, oh iya orang Kristen itu adalah orang yang baik. Orang Kristen itu ternyata memang luar biasa. Bukan, wah tiap hari ke gereja tapi masih begini. Dampaknya ada. Mereka disukai semua orang. Disukai semua orang. Dan ini yang luar biasa. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Biarlah itu menjadi motivasi kita untuk bersatu, bergandengan tangan, bersepakat, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus penuaian jiwa terjadi di gereja ini. Penuaian jiwa terjadi di Aletheia. Penuaian jiwa terjadi di Harapan Indah. Di tempat ini kita menuai banyak jiwa. Kalau Tuhan sudah berbicara tiap-tiap hari, saya akan menambahkan jumlah kalian dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari, kalau satu orang satu, seminggu sudah 7. 4 sudah 28. Nggak nyampe setahun kita udah nggak muat gedung ini. Lantai 1, 2, 3 udah nggak muat. Jadi sebagai kesimpulan, dalam semua aspek kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita,
biarlah kita itu punya kesatuan yang luar biasa. Bukan hanya di gereja, di rumah, berumah tangga, di kantor, dimanapun kita berada, kita punya pandangan yang sama. Penuaian jiwa terjadi di tempat ini dan pasti terjadi di tempat ini. Asalkan kita sama-sama bersatu, bergandengan tangan, minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat. Maka saya yakin ayat 47 ini pasti akan digenapi di gereja ini. Mereka semua disukai semua orang. Disukai loh semua orang. Orang lain lihat kita, wah senyum-senyum, wah hebat, wah bahagia. Rasanya ingin mengenal Tuhannya tuh kayak apa sih. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah kita dengan bilangan-bilangan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh hambanya, Pendeta Pembantu Gerson Junius Ariso. Terima kasih. Sebelum kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh hambanya, Pendeta PDM Ibu Sri Marlene Kosasi, kita mau katakan mujizat dalam hidupku terus terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kami Yesus. Sebab kami percaya ada mujizat dalam bersyukur Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sama katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan yang 3 kali berturut-turut saudara dengarkan. Dan hari ini, saat ini, saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul apa yang ditabur dituai. Haleluya. Saya mengangkat satu cerita tokoh Alkitab yang menjadi salah satu idola saya, yaitu Yusuf. Kenapa? Karena ada persamaan dan perbedaan satu saya dengan Yusuf. Yusuf punya saudara lebih dari 10. Saya anak ke-11. Saudara saya banyak. Tetapi perbedaannya adalah Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya. Dan dia tidak membalas. Namun saya punya saudara yang semuanya adalah baik. Tidak pernah menjahati saya. Haleluya, puji nama Tuhan.
Kalau kita baca di Alkitab, mulai dari Kejadian 37 terus sampai ke 50, kita melihat cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dijual ke Mesir, bagaimana Yusuf di rumah Potifar, bagaimana Yusuf berargumentasi dengan juru minuman saat itu yang berseteru dengan juru roti, bagaimana Yusuf mengartikan mimpi Firaun, bagaimana Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dan bagaimana saudara-saudaranya yang tadinya membuang dia datang untuk kali yang kedua ke Mesir. Bahkan kita melihat bahwa Yusuf mendapatkan piala dan piala itu hilang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dirasakan oleh Yusuf, apa yang dialami oleh Yusuf? Iri hati, kebencian, dan ingin membunuh dari saudara-saudaranya sendiri. Di Kejadian 37 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lalu di ayatnya yang berikutnya, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Merupakan satu sifat manusia berdosa yang cenderung untuk mengikuti keinginan hatinya. Iri hati, benci, ingin membunuh. Membunuh bukan dalam arti harafiah, tapi membunuh karakter. Membunuh satu kebenaran yang harus diperjuangkan dalam diri seseorang. Bahkan perbuatan daging itu firman Tuhan katakan telah nyata. Galatia mencatat seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apalagi yang dirasakan oleh Yusuf? Yang dirasakan oleh Yusuf dan dia melakukannya adalah dia tetap setia dan takut berbuat dosa. Takut untuk menyakiti hati Tuhan. Ini yang dibuat Yusuf sejak muda. Yusuf senantiasa setia sehingga penyertaan Tuhan selalu nyata. Setiap saat, setiap hari dalam perilaku Yusuf dan pekerjaannya pun diberkati Tuhan. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang keempat saya bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Saya bacakan ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dicatat, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Karena kesetiaannya, karena takut akan Tuhan, membuat Yusuf dan saya percaya itu yang membuat saya dan saudara ada dalam keberhasilan. Sebab Tuhan memperhitungkan dalam setiap hal yang kita lakukan. Jika dalam kemanusiaan kita selalu ada setia dan takut akan Tuhan, maka kita akan menuai yang namanya damai dan sejahtera. Amin. Tidak ada lagi perselingkuhan dalam rumah tangga kalau kesetiaan itu tetap ada dan takut akan Tuhan itu tetap dipelihara. Tidak ada lagi perseteruan di dalam gereja. Pendeta saya seperti ini, gembala saya seperti ini, pelayan Tuhan yang saya lihat seperti ini, tidak ada lagi. Karena apa? Karena tetap setia di gereja di mana
Tuhan menempatkan kita. Tidak ada lagi yang namanya kekecewaan terhadap hidup. Karena kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Dia tetap setia melihat dan menggandeng kehidupan kita. Yusuf seorang yang muda, gagah, ganteng. Firman Tuhan mencatat bahwa manis sikap, elok parasnya. Sehingga istri Potifar itu mengganggu. Saya melihat di Alkitab dan saya membaca bahwa istri Potifar itu mengganggu Yusuf bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, tetapi setiap hari. Lah kalau sehari dia bisa ganggu 3-4 kali berarti berapa kali? Tetapi tidak sekalipun Yusuf tergoda. Dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang dikatakan Yusuf? Perzinahan dan perselingkuhan, siapapun itu yang melakukannya adalah perbuatan yang jahat dan keji di mata Tuhan. Yusuf katakan seperti itu. Bahkan ia akan melahirkan dosa perzinahan. Ingat cerita Raja Daud dan Betsyeba? Membuahkan satu hal yang luar biasa. Sampai akhirnya Raja Daud bergumul di dalam kesalahannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengangkat dalam pertobatannya Daud. Saya mencatat apa yang dilakukan Yusuf. Yusuf mempertahankan kesederhanaannya. Yusuf mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Kejahatan yang ada di sekelilingnya, tetapi ia membawa dirinya seolah-olah dia buta dan tuli akan perkara-perkara yang jahat. Yusuf tidak membiarkan dirinya pada hal-hal yang mencemarkan kehidupannya. Iman serta kejujuran Yusuf diuji oleh godaan-godaan yang hebat saat itu. Tante Potifar, yang tadi saya sudah sampaikan, setiap hari mengganggunya. Dan kejahatan yang merajalela di negeri kafir itu. Godaan yang begitu mendadak terus menerus, begitu hebat. Begitu banyak kelicikan yang Yusuf hadapi. Tetapi Alkitab mencatat masa depannya bergantung atas keputusan saat itu. Keputusan Yusuf. Masa depan saya, masa depan saudara tergantung dari bagaimana keputusan kita saat kita menghadapi masalah. Yusuf tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya. Jikalau kita membiasakan diri dalam kesadaran bahwa Allah ada dan melihat, maka kita tidak akan merasakan takut. Kita akan terus merasakan bahwa Tuhan ada dan melihat. Kita merasa risih untuk berbuat dosa. Kita merasa gerah untuk melakukan hal yang najis di hadapan Tuhan. Karena kita sadar dimanapun kita ada, istri kita tidak ada, suami kita tidak ada, anak-anak kita tidak ada, orang tua kita tidak ada, gembala tidak ada, tetapi Tuhan ada. Maka dari itu, yang dilakukan oleh Yusuf, merasa sadar dimanapun ada, Tuhan ada dan melihat. Orang muda, orang dewasa, semua manusia haruslah selalu ingat bahwa mereka harus ada dalam hadirat Allah. Dalam pekerjaan, dia tahu bahwa dalam hadirat Allah ada kebenaran, ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Di dalam pelayanan, di dalam dunia sekuler, di dalam dunia nyata, disitulah kita harus menghadirkan hadirat Allah. Sehingga orang tidak perlu tanya agama kita siapa, agama kita apa, tetapi orang bisa melihat dari perilaku kita ada surat yang terbuka, Yesus dimuliakan. Amin. Akhirnya apa yang dituai oleh Yusuf? Yusuf menabur kasih, dia menuai kasih. Tuhan mengasihi dia. Di ayatnya yang kita buka, Kejadian 41 ayat yang ke-42.
Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf, dan dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus, dan digantungkannya lah emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya lanjutkan ke ayatnya yang ke-44. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh Mesir." Yusuf punya kekuasaan yang diotoritas oleh Fir'aun. Kita melihat apa yang sedang dituai oleh Yusuf. Dia menabur kasih, dia menabur pengampunan. Dalam hal nyata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak menjadi berkekurangan saat ada masalah, saat ada sesuatu hal yang melanda, apalagi ini pandemi belum berakhir. Tetapi saya percaya sebagai orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sekalipun pandemi sudah lewat dari 1 tahun, kita tidak pernah satu hari pun dibiarkan Tuhan untuk jatuh kelaparan. Amin. Karena Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Kesehatan dan kekuatan fasilitas yang ada, maka Yusuf bisa, walaupun dalam masa-masa yang sulit, dia tetap mendapatkan makan minum. Bahkan dia punya fasilitas yang baik di rumah tuannya Potifar. Karirnya melonjak, padahal dia dibuang dari tanahnya ke Mesir dan dia menjadi budak. Dalam kesetiaan Yusuf, dalam karakter yang sungguh-sungguh dibangun oleh Yusuf, yaitu karakter yang takut akan Tuhan, maka Yusuf diangkat dari budak, dari orang yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dihargai. Seorang budak ada di bawah. Tetapi kita melihat Alkitab mencatat bahwa Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan membalas benci dengan benci. Jangan membalas jahat dengan jahat. Jangan membalas ketika orang mencacimu. Jangan membalas ketika orang menyakitimu, memfitnahmu. Ketika orang membuangmu, ketika orang melecehkanmu, jangan membalas. Tebarkan kasih, pengampunan yang lebih terutama. Karena dosa saya dan saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita tabur kita tuai. Kita sudah belajar sedikit mengenai Yusuf. Apa yang ditabur dituai. Saya percaya ketika kita menabur kasih, maka kasih itu senantiasa ada bersama dengan kita. Apa yang ditabur dituai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya dan sangat yakin saudara sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada hari ini. Begitu banyak rangkaian mujizat yang saudara bisa terima. Oleh sebab itu saudara pastikan saudara ambil bagian di dalamnya. Bukan sekedar percaya, tapi alami berkat dari Tuhan. Alami mujizat dari Tuhan. Dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Boleh menuai jiwa. Dan apa yang saudara tabur, pasti saudara tuai. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yang sangat memberkati kami, memotivasi kami untuk kami semakin bergairah mengiring Tuhan. Kami boleh semakin semangat untuk boleh setia beribadah kepada Tuhan. Datang dalam doa kami, dalam pujian penyembahan kami semakin setia dan rajin untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini, Engkau memberkati kami semua. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sama urapi berkati dengan urapan Roh Kudus-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan. Kami percaya, hamba percaya. Engkau mempersiapkan satu talenta yang luar biasa ini.
untuk mereka boleh menjangkau banyak jiwa dan mereka dipakai nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau sudah menyembuhkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap pendengar siapapun yang mendengar khotbah pada hari ini diberkati Tuhan. Dan semakin setia taat mengiring Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mengangkat minyak ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Sehingga minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan ketika kami oleskan kepada siapapun yang bersama dengan kami, maka kami mendapatkan kepastian dari Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami melangkah dalam kepastian, kami berjalan di dalam kemenangan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pengurus gereja, para mentor, para imam, silakan moleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau siapapun yang sedang beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita telah selesai melakukan ibadah kita, bahkan kita sudah menyaksikan untuk penyematan kerah pendeta untuk setiap teman-teman kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kami wakil pujian kami Tuhan, tak pernah dilihat mata, tak pernah Thank you.
syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan Tuhan ibadah kami boleh selesai dengan baik. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-Mu kepada kami, di mana di 3 rekan pelayanan kami telah dilantik sebagai pendeta pembantu pejabat di BPD di Bekasi GBI. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Boleh juga terberkati ibadah kami ini, dimanapun jemaat Tuhan ada saat ini ya Bapa, yang mengikuti ibadah kami sampai selesai, Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa khususnya buat gereja kami GBI Aletheia, kiranya menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang, menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, dan menjadi berkat. Dan juga kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhanlah yang memberkati. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami dari presiden sampai ke RT. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya bagimu Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.